Keterbatasan manusia dapat diartikan sebagai kondisi yang tidak dapat dilampaui manusia untuk dapat berkembang seutuhnya. Keterbatasan ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya menetap. Contoh keterbatasan yang sifatnya tetap ialah kematian. Semua manusia terbatas kemampuannya untuk mempertahankan hidup. Manusia tidak selamanya akan muda, tapi akan tua. Ia juga bisa sakit dan pasti akan mati, walaupun waktunya bisa berbeda. Keterbatasan manusia dapat berupa keterbatasan fisik jasmania, seperti contoh badannya pendek, cacat, dan keterbatasan-keterbatasan lainnya. Keterbatasan psikis seperti pemalu, kurang terbuka terhadap orang lain, kurang berani mencoba, pemalu, dan sebagainya. Keterbatasan dalam hal kemampuan diantaranya kurang cerdas dalam menguasai pelajaran tertentu, tidak menyukai pelajaran sosial, dan sebagainya. Sementara keterbatasan penunjang atau keterbatasan dalam hal ekonomi seperti kemampuan ekonomi orang tua yang kurang, tidak memiliki peralatan, dan sebagainya. Apa sih manfaat dari kita mengetahui keterbatasan atau kekurangan? Yang pertama adalah membuat kita memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. Sadar bahwa diriku bukan makhluk yang sempurna. Maka ada istilah, tak ada gading yang tak retak. Yang kedua, membuat diri kita makin mengetahui cara menempatkan diri dalam pergaulan dan tidak bereaksi negatif terhadap orang lain. Kita tidak akan mudah marah dikatakan sombong bila kita sadar bahwa memang kita cenderung menyombongkan diri. Yang ketiga, membuat kita mengetahui apa yang perlu diperbaiki atau dilatih. Kalau kita pemalu, justru jangan menjauh dari orang lain, melainkan harus aktif bergaul dan mendekati orang lain. Yang keempat, membuat kita berusaha berfokus pada kekuatan yang dimiliki. Kalau sadar bahwa kurang terampil dalam pelajaran eksakta, maka selain terus berlatih agar nilai eksakta menjadi lebih baik, juga harus berusaha menunjukkan prestasi pada pelajaran lain yang disenangi. Dari sikap positif dalam menghadapi keterbatasan, ada juga sikap negatif dalam menghadapi keterbatasan atau kekurangan diri dengan pertama menutupi kekurangan lalu bertindak munafik. Contoh, ada orang yang sesungguhnya keluarganya pas-pasan, tapi supaya diterima oleh teman-temannya, dia sering bercerita atau berpenampilan seolah-olah dia berasal dari orang kaya. Tidak puas terhadap diri sendiri, lebih ingin menjadi seperti orang lain. Contohnya, banyak orang yang karena tidak puas terhadap penampilan, lalu melakukan operasi plastik supaya kelihatan lebih cantik lagi. Yang ketiga, minder dan mengurung diri karena merasa diri paling hina atau paling sial di dunia ini. Yang keempat, ini menyalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak adil atas keterbatasan yang dimilikinya. Sikap positif yang perlu dikembangkan dalam menghadapi keterbatasan. Menerima dan menyadarinya tanpa harus menutup-nutupi. Memberi perhatian secara khusus pada kelemahan untuk diwaspadai sehingga tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Contoh, kalau tahu bahwa kita usil, kita harus berlatih menahan diri agar tidak usil.
sehingga tidak ada teman yang marah akibat kebiasaan kita. Menjadikan kelemahan sebagai kekuatan. Contohnya, kalau merasa orang kurang mampu secara ekonomi, maka kita berusaha belajar sebaik mungkin sehingga bisa mendapatkan beasiswa, sehingga meringankan beban orang lain, orang tua. Baiklah, kita menonton video ini. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. One more. It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me.
Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana dengan video yang baru saja kita saksikan tadi? Baiklah, untuk mengantar kita mendalami lebih jauh lagi tentang video, kita lihat beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang menarik bagimu dari kisah tersebut? Kedua, dapatkah kamu menemukan tokoh-tokoh lain yang mempunyai kemiripan dengan kisah itu? Yang ketiga, pesan apa yang dapat kamu petik dari kisah tersebut? Kisah Nick Fujisik memberi pesan yang amat jelas bahwa keterbatasan yang kita miliki tidak selamanya menjadi penghalang untuk meraih sukses. Nick Fujisik telah membuktikan bahwa tidak menjadikan keterbatasan fisiknya untuk mendorong rasa iba dari orang lain. Kelemahan itu menjadi tekad dan semangat untuk mandiri dan sukses. Nah, keterbatasan perlu disikapi secara baik atau secara positif, bukan dengan mengeluh, minder, frustasi, iri, atau menghalalkan segala cara yang pada akhirnya menyengsarakan diri sendiri. Baik, kita mendalami teks kitab suci, yaitu Yeremia bab 1 ayat 4-8. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yang kedua, dari Lukas bab 5 ayat 27-32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, pertanyaan untuk kedua bacaan yang sudah kita baca tadi adalah, yang pertama, apa keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki oleh Yeremia dan Lewi? Bagaimana sikap Allah terhadap mereka? Dan pesan apa yang bisa kalian petik dari kedua kisah tokoh di atas? Di bacaan pertama, kita lihat ketika Yeremia dipanggil menjadi nabi, ia pun bukan orang yang hebat atau sempurna. Ia merasa masih sangat muda, bahkan waktu itu usianya baru sekitar 18 tahun. Ia harus mengajak bangsa Yehuda bertobat, karena banyak yang menyembah berhala dan melakukan ketidakadilan.
Ia juga harus melawan nubuat nabi-nabi palsu. Ketika ia dipanggil, ia merasa belum pantas karena tidak pandai bicara dan merasa masih sangat muda. Tetapi Allah menguatkan dia dan berjanji untuk menyertai dia. Yang kedua, di bacaan Lukas, Lewi adalah salah satu dari 12 rasul Yesus. Ia rupanya mempunyai pendidikan yang lumayan, tetapi sebagai pemungut cukai, dia banyak melakukan korupsi. Itulah sebabnya orang Farisi dan ahli Taurat membenci dia dan orang-orang pemungut cukai lainnya. Sekalipun Yesus tahu dia orang berdosa, tetapi ia berkenan memanggil dia untuk ikut serta dalam karya pewartaan Yesus. Nah, dari kedua bacaan tadi, tentu saja kita perlu banyak belajar bahwa tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama kita mengandalkan Dia, sekalipun kita memiliki keterbatasan, pasti bisa tercapai. Banyak kisah-kisah atau tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci yang justru dari kelemahannya Tuhan memanggil dia untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Demikian juga anak-anak, dalam diri kita ada kekurangan, ada kelemahan, ada keterbatasan. Tetapi materi hari ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap positif dalam menghadapi keterbatasan diri. Terima kasih.